Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu ini sudah ada bapak-bapaknya belum ya? Sudah Ibu tadi sudah ada Pak Abdul. Oh, Pak Abdul ya. Abdul lahir. Nah, ini sudah kelihatan. Ada Pak Bahri juga. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Masih semangat, Alhamdulillah insya Ya, Allah harus semangat ya semangat. Pak ya. masih semangat. Masih ya. Oke, Alhamdulillah. Kita sebelum mulai kita salam Akmi dulu aja Bapak Ibu ya. Masih ingat salam Akmi? Masih. Masih. Masih ya. Silahkan dibuka kameranya, kita salam Agni sebentar, Bapak Ibu. Yang bisa dibuka kameranya biar terlihat, biar kenal sama temennya, Bapak Ibu. Ya, nah sudah terlihat. Ya, ini 10 orang lagi ya, Bu Rosi ya, temennya ya. Ya kayaknya yang aktif hanya 10 orang Ibu untuk yang 6 Oh, orang kan. Nah kurang tahu ya Ibu ya juga saya juga kurang tahu dari mana. iya betul-betul ya, sudahlah, nggak apa-apa. Salam Agni, Akmi Agni Indonesia. Indonesia. Yes, 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 yes. yes. Ulang lagi ya. Salam Agni. Akmi Akmi Indonesia. Indonesia. Yes, 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 yes. yes, yes. Ya, terima kasih. Ini ada Ibu Sumarse, Ibu Rosi, Ibu Zulfa, Pak Abdul, Ibu Intan, Ibu Omi ada nggak ini Ibu Omi? Ibu Kasmawati, Pak Rudi, Pak Bahri, dan Ibu Gladys. Sudah cuman itu aja ya. Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke literasi terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu mendapat literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan wawasan literasi terintegrasi Bapak Ibu. Sebelum masuk ke situ, barangkali ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu untuk yang terintegrasi ini. Kalau tidak ada, saya langsung izin share screen. Jadi tujuan materi ini, Bapak Ibu nanti bisa memahami tentang wawasan literasi terintegrasi. Apa saja yang berkaitan dengan wawasan literasi terintegrasi dan bagaimana cara kita menyikapi berkaitan dengan wawasan literasi terintegrasi tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan gambar di samping. Itu ada gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, pada gambar itu bagaimana Bapak Ibu mengaitkan tiga literasi yang berbeda menggunakan gambar di samping? Silahkan Bapak Ibu pikirkan dahulu. Nanti semuanya berpendapat ini Bapak Ibu. Nanti saya panggili satu-satu atau Bapak Ibu boleh raise hand ya. Silahkan itu ada gambar. Apa yang Bapak Ibu pikirkan berkaitan tiga literasi yang berbeda? Silahkan. Siapa dulu yang akan menjawab? Pak Abdul, masih ada Pak Abdul?
Silakan Ibu Sumarsih bisa berpendapat dahulu. Ya, sebentar Bu ya. Ya, Saya melihat gambar ini Bu ya. Yang saya tahu ya, Bu ya. ya Bu, Kan ini betul. ya ada gambar apa hamburger yang berbentuk lingkaran. Itu mungkin literasinya membaca yang saya tahu ini Bu. Nah, itu hamburger itu berbentuk lingkaran. Terus di sebelahnya ada apa ini ya? Apa ini untuk papan segi empat untuk potong sayur kayak ini Bu ya. Kalau saya lihat nih. Ya, Terus Bu. terus di situ hamburger itu ada sayurannya, terus ada putih-putih ini apa sih nasi kah? Terus ada wortel sama apa di selada kayak itu mungkin. Itu yang saya lihat, itu mungkin menghitungkannya. Terus yang kalau digabungkan mungkin sainnya bisa dihitung mungkin tuh jumlahnya gitu, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, yang literasi lainnya Bu, itu Ibu baru literasi numerasi. Kira-kira yang berkaitan dengan literasi lainnya apa ya Bu ya? Literasi apa yang bisa Ibu tangkap dari gambar itu? Oh, ini makanan hamburger ini kan bukan makanan Indonesia. Ini bukan punyanya orang luar negeri kan, bukan? Nah, itu dikenalkan di Indonesia. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, berarti bisa dilihat dari literasi numerasi dan literasi beda. Itu ya Bu Iya, Sumarsih. Satu lagi Bu, kira-kira. Karena tiga literasi itu bisa. sain. Sainnya mungkin Satu. untuk menghitung luas kan luas lingkaran atau luas segi empat ini Bu. Karena saya bukan guru matematika seperti itu mungkin Bu. Oke, ya, ya, oke, oke, ya. Terima kasih Bu Sumarsih sudah mengawali pendapat. Silahkan Ibu yang lain, Ibu Rosi, silahkan Bu Rosi. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin memberikan pendapat. Kan tiga literasi ya. Nah, saya mungkin akan mengambil literasi membaca, literasi sains, dan literasi numerasi. Yang saya ambil pertama dari literasi membaca, mungkin saya akan memberikan sebuah artikel yang berisi tentang sarapan menggunakan burger nasi. Ini kan sepertinya kayaknya burger ya, tapi rotinya pakainya nasi, burger nasi. Ya, Terus baru mungkin di situ saya akan menyampaikan mengenai tentang sarapan burger tapi bukan dari bukan dari roti tapi dari nasi. Nah, disitulah mungkin saya akan memasukkan bagian kalorinya. Jadi kan bisa di bagian di literasi sainsnya atau literasi numerasinya itu untuk perhitungan kalori. Misalkan dari satu nasi dibandingkan dengan roti itu kalorinya berapa. Jadi kan di situ ada perhitungan yang bakalan mungkin masuk ke capaian kompetensi literasi numerasi di bagian statistiknya atau untuk yang literasi membacanya untuk mendapatkan informasi kayak gitu Ibu. Cukup mungkin dari saya. ya. Terima kasih Ibu Rosi. Jadi kalau Ibu Rosi tadi sudah ketiga literasinya sudah bisa masuk semua ya Ibu ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada saya tunjuk loh Bapak Ibu. Saya coba Bu Nina. Silahkan. Silahkan Ibu Intan. Ya, baik Bu. Kalau misalkan kalau misalkan kita mengaitkan antara tiga literasi dengan gambar yang Ibu sediakan di depan. Jadi saya akan memilih untuk literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Untuk yang pertama, literasi numerasinya mungkin bisa ditanyakan ada berapa jumlah lapisan pada burger nasi tersebut. Kemudian untuk nutrisi sainsnya, kita bisa menanyakan kandungan apa saja, kandungan gizi apa saja yang kandungan gizi apa saja yang terkandung atau gizi apa saja yang terkandung pada makanan tersebut. Kemudian untuk yang sosial budayanya itu bahan yang berasal dari apa daerah lokal apa saja untuk membentuk makanan tersebut gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan. Bu Intan juga sama sudah mengaitkan tiga literasi ya Bu ya berkaitan dengan gambar ini. Oke. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang lain. Ibu Julfa sudah bisa bersuara belum ini Bu?
Cek, cek. Belum bisa, Bu. Nah, cek. Ini sudah dengar saya, Bu. Bisa. Ya. Iya, Kak, Nah, sudah dengar, Kak, Bu? ini terdengar saya. Oke, alhamdulillah bisa, Bu. Tapi agak maju badannya jadi dengar ya. Oke, silahkan Ibu Zulfa. Sejak kemarin ditunggu ya, Bu ya. Bu. Literasi sosial budaya itu biasanya kan burger itu berupa roti. Nah, ini burger dipadukan dengan nasi yang identik dengan warga Indonesia karena warga Indonesia itu kalau belum makan nasi berarti belum makan. Nah, terus kalau literasi sains itu mungkin kandungan kalori yang terdapat pada burger tersebut. Kalau literasi numerasi mungkin jumlah kandungan gizi yang terkandung di dalam burger. Mungkin gitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Zulfa sudah mengaitkan tiga literasi ya. Sebenarnya betul Bapak Ibu, itu kalau kita lihat ya, itu burger tapi kok pakai nasi. Nah, itulah yang disebut dengan globalisasi Bapak Ibu. Jadi, hasil globalisasi yang sudah kita lokalkan, itu namanya globalisasi. Kemarin di konten sosbud juga ada kan untuk terbuka terhadap ide-ide baru globalisasi atau globalisasi ya. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Dan memang bisa kita kaitkan dengan sebenarnya 4 literasi itu bisa Bapak Ibu ya. Tapi ini Bapak Ibu saya coba untuk 3 literasi saja ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain masih ada waktu. Mumpung masih pagi ini. Ibu Kasmawati ada? Tidak ada. Pak Rudi? Tidak ada. Pak Bahri? Nggak ada juga. Ibu Gladys juga nggak ada. Bapak Abdul tadi ada loh Pak Abdul. Satu-satunya bapak-bapak ini. Pak Abdulnya pergi lagi ini ya. Ya, jadi kesimpulannya memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari satu gambar, dari satu stimulus ini, kita bisa mengaitkan beberapa literasi yang bisa saling terkait, yang bisa kita untuk kembangkan bersama-sama. Mungkin tadi benar dari literasi numerasinya, di situ ada gambar-gambar bidang, karang, persegi panjang. Lalu untuk yang sainsnya mungkin secara ilmiah bagaimana proses itu. Untuk sosial budayanya kita bisa masukkan pada bagaimana ide-ide baru kita, sikap kita terhadap arus globalisasi berkaitan dengan makanan. Karena makanan di Indonesia juga memiliki banyak keragaman makanan daerah. Nah, bagaimana sikap kita yang tepat untuk menghadapi arus globalisasi berkaitan dengan makanan dan bagaimana kita tetap melestarikan makanan daerah. Sementara dari literasi membaca, kita bisa menyampaikan gambar itu nanti akan menjadi suatu bentuk teks ataupun menyajikan suatu informasi-informasi yang bisa digali. Jadi kita bisa sesuaikan dengan masing-masing literasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, selanjutnya gambar yang ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikirkan sejenak gambar tersebut. Jika ditinjau dari sisi numerasi, Bapak Ibu bisa jelaskan apa yang bisa dilakukan atau apa penjelasannya? Lalu dari sisi literasi sains, lalu dari sisi literasi membaca, dan dari sisi literasi sosial budaya berkaitan dengan gambar tersebut. Silahkan untuk berpikir sejenak, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan.
Silahkan bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Silahkan siapa yang akan mengawali dulu Bapak Ibu silahkan. Ibu Intan, boleh Bu Intan duluan. Masih mencari-cari nih. Oh, Coba dulu ya, Bu ya. cari-cari. Ya, Ya, apa-apa dicari dulu Bu. untuk yang sisi literasi numerasi itu mungkin kita bisa mengkaitkan dengan menghitung jarak. Jadi kan ceritanya membaca peta GPS gitu ya, Bu ya. Ya, Nah, jadi untuk yang numerasinya itu bisa menghitung jarak. Kemudian untuk membacanya itu bisa membaca peta. Kemudian untuk yang sosial budaya itu apa ya namanya bisa mengetahui daerah atau bisa mengetahui uh, apa namanya ya wilayah atau daerah gitu Bu. Kemudian untuk yang sainsnya, apa ya sainsnya? Sainsnya belum Bu, kayaknya belum ketemu ini Bu. Sainsnya apa ya Bu? oh yang saya belum ketemu Oh, ya. sainsnya atau teknologi? Sainsnya teknologi Bu. Hmm, Ya, udah banyak. dikaitkan dengan teknologi ya Bu ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Intan. Akhirnya bisa kan Bu, oh, empat-empatnya ketemu juga kan ya. Terima ya Bu. kasih. Ya Bu, sama-sama. Selanjutnya Ibu siapa dulu ini? Ibu Sumarsih dulu. Sudah ketemu kan Bu? Itu sudah tenang-tenang Bu, sudah senyum-senyum. Silahkan Ibu Sumarsih. Kalau saya melihat itu kan peta, berarti kita membaca peta seandainya kita harus memahami membaca peta dulu. Kalau kita mau menemukan suatu wilayah sainnya berarti kalau kita sudah membaca peta, otomatis kita nggak akan kesasar, jadi bisa langsung ke tempat tujuan. Ditinjau dari literasi membaca, jadi seandainya kita mau kemana-mana, kalau kita mempunyai peta, itu kita sudah, ini Bu, mungkin sekarang pakai ini akan kesasar tidak menggunakan sign-nya. Kan sekarang sudah ada HP yang sudah ini, jadi kemana-mana kita pakai Google Map biar kita bisa mencapai tujuan. Terus yang sosial budaya, dan kita menerapkan Google Map ini, dan juga hati-hati Bu, kadang kan ada yang gini, kita sudah kayak saya sendiri kemarin pakai Google Map kok malah nyasar, itu yang salah tuh HP-nya atau apanya itu Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, betul itu. Kalau ya, menurut Ibu Sumarsi tadi dilihat dari Google Map-nya, ini kalau kesasar tuh yang salah siapa ya Bu ya? Google Map-nya, Betul itu. HP-nya, atau orangnya? Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Julfa, silahkan boleh Bu Julfa. Ya, apa yang ditemukan Ibu Julfa?
Terima kasih Bu, saya mau mencoba menjawab, mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau menurut apa? saya literasi numerasi dilihat dari literasi numerasi dengan Google Map kita bisa menghitung jarak tempuh antar tempat atau antar lokasi. Kalau dilihat dari sisi sainnya, map itu adalah sebuah penemuan terkait kemudahan di era sekarang dengan memudahkan kita untuk menuju ke arah yang kita belum tahu sebelumnya. Kalau literasi membaca, dengan menggunakan map, kita bisa membaca dan menyimak lokasi atau wilayah tertentu. Kalau dilihat dari sisi literasi sosial budaya, kita bisa mengetahui wilayah di setiap daerah atau tempat. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Berarti bisa semuanya ya Bu ya dikaitkan dalam literasi literasi tersebut. Terima kasih. Ini yang belum ini Ibu Rosi belum Ibu Rosi silahkan. Sudah senyum-senyum itu Ibu Rosi. Silahkan Bu. Ibu izin berpendapat. Eh, Mungkin sama seperti yang disampaikan Bu Zulfa, yang pertama dari literasi numerasi itu kita dapat dari sini mendapatkan jarak yang berdasarkan skala ya Ibu ya, perhitungan skala, karena kan perhitungan skala itu berdasarkan metode matematika. Kemudian untuk literasi sainsnya, di sini anak-anak dapat memecahkan masalah ketika mereka ingin pergi kemana tuh di Maps tuh kan itu bisa dipilih sebetulnya Bu ya, untuk Google Maps itu jalan mana yang lebih cepat, walaupun sebetulnya memang sudah ada rekomendasinya biasanya itu dari Google Maps-nya. Kemudian untuk literasi membacanya, di sini peserta didik dapat membaca dari sebuah gambar yang dari gambar itu bisa mereka sampaikan atau mereka bisa informasikan bagaimana cara atau rute dari sebuah tempat. Untuk literasi sosial budayanya juga seperti yang dibilang Bu Julfa, kita dapat mengetahui suatu daerah, dan mungkin juga bisa pembiasaan jadinya ya Bu ya, yang biasanya kita menggunakan peta biasa menjadi peta digital. Ini itu dari saya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rosi atas pendapatnya. Sama ya, bisa dikaitkan dengan 4 literasi. Ini yang belum berpendapat siapa ya yang terlihat? Ibu Kasmawati ada nggak ya? Kemarin ada loh. Ini nggak ada. Pak Abdul belum belum kembali pula ini. Pak Abdul belum. Ibu Omi belum juga. Pak Rudi nggak ada, Pak Bahri nggak ada. Nah, ini memang isinya spesial kelas ini ya. Hanya ibu-ibu saja berapa ya Bu ya. Ini kalau misalnya ada snacknya banyak, ini seneng Bu. Kita cuma bagi beberapa orang aja. Sayangnya ini kita daring. Kita nggak dapat snack ya Bu ya. Snacknya dari madrasahnya masing-masing gitu. Ya, jadi gitulah Bapak Ibu cara kita bagaimana mengintegrasikan 4 literasi melalui satu tema atau satu gambar atau satu ikatan tema ya Bapak Ibu ya. Di situ benar sekali yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, semuanya bisa. Kalau untuk literasi numerasi, kita konsentrasinya itu pada HP-nya juga bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pada Maps-nya, pada smartphone-nya. Jadi di literasi numerasi, kalau tidak ada angka, kita tidak bisa bernumerasi kan Bapak Ibu. Jadi di situ angka-angka pada smartphone bisa kita gunakan untuk alat bantu perhitungan atau menggambar grafik atau apa. Jadi smartphone itu bisa membantu di literasi numerasi. Untuk yang literasi sainnya, berkaitan dengan smartphone itu dapat kita gunakan untuk mencari informasi yang valid dari sumber yang kredibel. Jadi informasi-informasi ilmiah yang valid dari sumber-sumber yang benar-benar bisa dipercaya bisa kita gunakan smartphone tersebut. Lalu untuk literasi membacanya, otomatis di dalam smartphone ini ataupun dari gambar map ini kita bisa membuat artikel, kita bisa mencari
suatu tempat, betul. Kita bisa menemukan berita-berita aktual dari smartphone ini, dan itu bisa kita jadikan untuk stimulus pembelajaran, untuk literasi membaca. Lalu untuk sosbudnya sendiri, jika dilihat dari smartphone-nya, maka dari situ bisa kita tarik banyak sekali permasalahan, banyak sekali fenomena yang bisa kita angkat. Salah satunya bagaimana smartphone ini mempengaruhi kehidupan sosial sekitar kita, kehidupan sosial secara global ataupun secara nasional, Bapak Ibu. Dari situ kita bisa mengaitkan dengan literasi sosial budaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari dari satu gambar ini bisa kita kembangkan menjadi 4 literasi, yaitu literasi numerasi, sains, membaca, dan sosial budaya. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah, di sekitar Bapak Ibu, silahkan ambil satu benda yang ada di sekitar, lalu Bapak Ibu pikirkan dulu benda yang diambil tadi, silahkan dilihat dari eh, empat sudut pandang literasi. Jadi benda itu kalau dilihat dari literasi numerasi itu bagaimana, kalau dari literasi sains bagaimana, membaca bagaimana, sosial budaya bagaimana. Silahkan Bapak Ibu, apa saja bendanya yang ada di sekitar boleh. Yang penting Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan 4 literasi ini. Silahkan saya beri waktu beberapa menit untuk berpikir. Bapak Ibu, saya izin ke toilet sebentar ya, sambil Bapak Ibu berpikir.
Silahkan, siapa dulu Bapak Ibu yang akan menyampaikan? Pak Abdul sudah siap? Diklik bawah Pak Abdul biar suaranya masuk. Klik unmute. Ya, silahkan Pak Abdul. Saya menampilkan benda ini. Ya, boleh Pak. Ya, Langsung aja, silakan. langsung saja nih. Ini benda apa namanya? Surat undangan, Bu. Ya, Surat undangan hakikah. Ya apa namanya? Ya acara hakikah gitu. Karena tadi disuruh ngambil terdekat, kebetulan ini yang terdekat. ya. Cuman mencoba kalau mungkin ya semoga apa yang disampaikan kemudian saya bisa menangkap terkait dengan pertemuan hari ini, di mana kemudian benda yang kita pegang ini mau mengaitkan dengan beberapa terkait dengan materi, yaitu terkait dengan literasi numerasi, literasi sains, kemudian literasi membaca dan literasi sosial budaya, Ibu. Nah, kalau dari undangan ini saya lihat bahwa literasi numerasi, bahwa di sini ada dua anak di sini atau satu anak yang sedang berbaring. Ini menunjukkan bahwa ada satu anak yang mau dihakikah gitu. Ya, dihakikah. Kemudian tentunya di sini berapa jumlahnya nanti yang akan diundang. Ini terkait dengan numerasi, berapa jumlahnya undangan, berapa jumlahnya kemudian kado yang akan disiapkan, berapa kemudian jumlah apa namanya tamu yang akan hadir. Saya rasa terkait dengan berapa jumlah biaya yang harus dikalkulasi. Saya rasa ini bisa kita pelajari dari sini, yaitu berkaitan dengan apa namanya undangan ini, ya undangan. Itu bisa kita kaitkan dengan literasi numerasi tadi. Ya, mungkin begitu, Bu. Kemudian yang terkait dengan apa literasi sains, bahwa undangan ini dicetak menggunakan printer gitu. Nah, di sini dengan cetakan printer itu bahwa kita kemudian bisa mempelajari bahwa angka apa namanya hebatnya ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan yang kemudian bisa menemukan sebuah alat yang kemudian bisa mencetak. Kalau yang dulu kan hanya menggunakan pulpen, bahkan menggunakan ya mungkin kalau dulu sebelum-sebelumnya itu mungkin menggunakan batu dan sebagainya. Ya sekarang sudah ada mesin printer yang kemudian kemajuannya itu lebih ibaratnya gitu ya, artinya daripada sebelumnya. Sehingga di sini kita bisa apa namanya mengaitkan terkait dengan literasi sains, ya literasi sains gitu. Kemudian literasi membaca, maka kemudian dalam undangan ini kita bisa membaca apa maksud daripada dan tujuan daripada undangan ini. Ya, kita kemudian diundang untuk menghadiri dan sebagainya. Di sini kemudian kita bisa mempelajari terkait dengan literasi membaca. Kemudian sosial budaya. Literasi sosial budaya, maka kemudian ketika kita datang ke atau bisa mempelajari terkait sosial budaya ini, kita bisa bertemu di situ, kemudian ngobrol dan sebagainya, mempelajari terkait dengan sikap kita ketika kemudian mendapatkan undangan ini, apakah kemudian kita termasuk yang kemudian datang dan respect terhadap ini atau tidak, atau kemudian ada yang diundang dan sebagainya. Kemudian di situ berbagai macam tingkah kemudian dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Di situ kita bisa membaca terkait dengan atau bisa mengkaitkan terkait dengan pembelajaran literasi sosial budaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ya ada benarnya. Demikian, Bu. Benar, Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul. Akhirnya Pak Abdul muncul juga. Saya tunggu sejak tadi ya. Terima kasih. Luar biasa lengkap sekali ya. Betul Pak, seperti itu ya. Jadi numerasinya tadi menghitung jumlahnya nanti undangannya berapa, konsumsinya berapa, harga yang kita keluarin biaya berapa. Betul sekali. Sainsnya berhubungan dengan printer tadi yang digunakan.
Untuk teknologi membacanya ya undangan dibaca, jangan sampai salah datang ya Pak ya, nanti kita nggak jadi dapat oleh-oleh. Sosial budayanya betul sekali, bagaimana kita nanti bersikap dan berinteraksi dengan kondisi sosial dan kondisi budaya di sekitar kita, terutama saat kita menghadiri undangan. Terima kasih sekali Pak Abdul. Selanjutnya silahkan Ibu siapa dulu? Boleh? Ibu Julfa, silahkan Ibu Julfa. Ibu-ibu nanti semuanya ini loh ya. Benda yang saya ambil ini Bu, Ya, botol aqua Bu, ya, botol air. aqua. Kalau dilihat dari sudut pandang literasi numerasi, ini kita bisa menghitung ruas lingkaran pada tutup botol, dan juga kita bisa menghitung dengan lebar dari botol dan dikali tinggi botol, berapakah jumlah isi yang ada di dalam botol tersebut. Terus dilihat dari literasi sains, ternyata botol minum itu bisa dibuat dari plastik daur ulang. Terus dari sudut pandang literasi membaca, kita bisa mencari informasi dengan membaca pada label kemasan, terutama informasi-informasi terkait berapa jumlah liternya, siapa yang memproduksi minuman tersebut, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sudut pandang literasi sosial budaya, eh, botol minum itu bisa berdampak pada lingkungan jika dibuang secara sembarangan. Begitu, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Julfa. Jadi botol minum itu kalau dilihat dari sudut pandang Bu Julfa, numerasinya itu bisa untuk mencari volume dan luas. Lalu untuk sainnya tadi kandungannya bisa dilihat dari label itu ya, dan itu juga bisa untuk literasi membaca ya. Untuk sosial budayanya tadi juga bisa masuk ya Ibu Julfa ya. Terima kasih. Selanjutnya silahkan siapa? Bu Intan dulu. Ibu Intan menemukan apa, Bu Intan? Ya, Oh, saya, Bu. Jadi kebetulan saya juga sama dengan tidak Bu apa-apa. Silva. Cuma mungkin sudut pandangnya berbeda. Jadi dimulai dari benda yang saya ambil adalah air minum dalam kemasan. Kemudian literasi membaca yang akan saya integrasikan di sini adalah siswa diminta untuk menuliskan atau siswa diminta untuk menulis atau membuat tulisan tentang petunjuk penggunaan dari petunjuk penyimpanan dari air minum dalam kemasan. Kan di sini ada, jadi mereka harus menemukan yaitu petunjuk penyimpanan air minum dalam kemasan. Kemudian untuk literasi numerasinya, siswa diminta untuk menyebutkan nama bangun ruang atau kemasan air minum ini. Kemudian untuk literasi sainsnya, siswa bisa menghitung kadar oksigen yang ada dalam isi kadar oksigen di air yang ada dalam isi air minum dalam kemasan ini. Kemudian untuk sosial budayanya, literasi sosial budayanya, ini kan terjadi perubahan dari gaya hidup ya Bu ya. Kalau dulu biasanya zaman dulu tuh tidak lazim gitu menjual air putih dalam kemasan. Nah ini ternyata air putih itu bisa dikomersilkan dengan cara dibuat kemasan yang praktis dan ternyata laku dijual. Gitu. Sambil mohon maaf ini berisik sekali jadi isi. tidak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih, Bu Intan. Kita saling memaklumi, Bu. Yang penting tetap bisa berjalan, kan gitu ya. Ya, sudah lengkap sekali ya sama Ibu Intan. Walaupun barangnya sama, tapi tetap reviewnya itu berbeda, Bapak Ibu ya. Gitu. Silahkan ibu-ibu yang lain. Ini siapa, ibu siapa yang belum ya? Ibu Sumarsih, ada orangnya nggak ini? Ibu Sumarsih?
nggak ada. Ibu Rosi juga nggak ada itu. Ya, jadi sebenarnya walaupun satu benda, namun kita bisa melihat sudut pandang literasinya akan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Begitupun juga nanti saat Bapak Ibu akan menerapkan literasi terintegrasi, walaupun materinya sama, tapi Bapak Ibu bisa memodelkannya nanti berbeda-beda. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita tetap sesuai dengan konten dan subkonten dari masing-masing literasi tersebut. Itu. Selanjutnya, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi, literasi terintegrasi ini kita akan memasukkan beberapa kompetensi dan subkompetensi dari beberapa literasi, Bapak Ibu. Misalnya di sini ada literasi membaca, literasi sosial budaya, literasi numerasi, dan literasi sains. Di sini kita masukkan keempat literasi ini, dan empat literasi ini kita modelkan dengan diikat oleh satu tema yang sama, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa jika Bapak Ibu akan membuat literasi terintegrasi, maka Bapak Ibu harus menentukan temanya dulu yang sama. Nah, tema ini harus bisa mengintegrasikan masing-masing literasi ini, Bapak Ibu. Dan kompetensi dari masing-masing literasi ini juga bisa dimasukkan dan bisa disesuaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Nanti materi tema yang dimasukkan yang apa dulu, Bapak Ibu sepakati dulu, Bapak Ibu tentukan. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mengaitkannya pada literasi membacanya mau bagaimana, literasi sains mau bagaimana, literasi numerasi mau bagaimana, dan literasi sosbudnya mau seperti apa. Namun jangan lupa ada kompetensi dan subkompetensi yang harus dimasukkan untuk tiap-tiap literasinya. Itu jangan dilupakan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah. Ibu Rosi barangkali mau memberikan pendapatnya berkaitan dengan gambar ini tadi. Silahkan, karena tadi Kayaknya saya cari ada ya. iya, tadi saya Biar lagi Bapak Ibu mengurus peserta didik, siapa Bu. Uh-uh. ya. Biar Bapak Ibu yang lain bisa ikut mendengarkan gitu. Silahkan. Apa ya? Oh, karena saya melihat tempat pensil, di dalam tempat pensil saya ada spidol, mungkin saya akan mengambil spidol ya, Bu ya. Agar saya Boleh. semangat juga. Jadi ini pertama literasi, dari literasi membaca ini ada petunjuknya ini atau petunjuknya di sini petunjuknya snowman board marker. Jadi ini spidol untuk menulis. Di sini mereka bisa mendapatkan literasi membaca atau dapat petunjuk dengan literasi membaca, yaitu ini adalah spidol untuk papan tulis, bukan spidol permanen. Untuk literasi sainsnya di sini ada juga literasi sainsnya mungkin ada tulisan keep away, jauhkan dari anak-anak. Di sini kan mereka bisa, kenapa nih harus harus dijauhkan dari anak-anak. Di situ mungkin mereka bisa memecahkan masalah kenapa ini harus dijauhkan dari anak-anak, literasi sainsnya. Kemudian untuk literasi numerasinya mungkin di sini ada kan berapa milinya kan Ibu, berapa mili isi dari spidol ini. Kemudian untuk sosial budayanya dari fungsi penggunaan spidol ini itu untuk apa? Itu mungkin cukup dari saya, Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu Rosi ya. Karena ini memang ibu-ibunya dan bapak-bapaknya sedikit, makanya semuanya saya harap bisa saling sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah, yang belum ini siapa ya? Ibu Sumarsih masih belum ada? Oke, masih belum terlihat. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya literasi terintegrasi ini nanti kita akan mengintegrasikan beberapa literasi dengan beberapa kompetensinya dalam satu tema. Jadi yang mengikat keempat literasi ini untuk kita terapkan adalah temanya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh bagaimana mengintegrasikan kompetensi beberapa literasi dalam satu tema. Misalnya ini ada tema ekosistem Bapak Ibu.
Di tema ekosistem ini, kita masukkan literasi membacanya. Kompetensi yang dimasukkan adalah menganalisis teks informasi. Kita bisa masukkan, jadi menganalisis teks informasi berkaitan dengan ekosistem. Pada literasi sainsnya, ekosistem ini kita bisa melakukan penyelidikan berkaitan dengan tema ekosistem. Lalu untuk numerasinya, mungkin bisa menghitung durasi waktu yang ada pada tema ini. Dan untuk literasi sosial budayanya, bisa mengenal keberagaman budaya nasional, karena di dalam ekosistem ini nanti kita masukkan ke budaya, keberagaman budaya nasional, atau sikap-sikap kita bagaimana dalam menghadapi budaya nasional. Kita sesuaikan dengan konten dan subkonten yang ada. Jadi ini contoh bagaimana kita mengintegrasikan kompetensi dari beberapa literasi, Bapak Ibu. Sehingga nantinya menjadi literasi terintegrasi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, literasi terintegrasi itu kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai literasi. Misalnya literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya. Minimal ada 2 literasi Bapak Ibu yang digabungkan. Dan maksimal otomatis 4 literasi karena kita memiliki 4 literasi. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk membuat desain nanti literasi terintegrasi, Bapak Ibu bisa menggabungkan satu tema pada satu mata pelajaran menjadi beberapa literasi. Misalnya diisi dengan 4 literasi, kalau memang bisa, silahkan. Tetapi jika satu tema tersebut, satu materi tersebut, kita tidak bisa memasukkan 4 literasi, kita tidak bisa memaksakan, maka minimal harus 2 literasi yang masuk. Jadi 2 literasi itu sudah termasuk literasi terintegrasi. Misalnya pada materi matematika, memasukkan literasi numerasi dan literasi membaca misalnya. Itu sudah termasuk desain literasi terintegrasi. Jadi paling tidak hanya ada 2. Tetapi jika memang Bapak Ibu bisa memasukkan 4 literasinya, nah seperti ini, di masing-masing literasi ini bisa ada 4. Nah, ini lebih baik Bapak Ibu. Jadi dari satu tema, dari satu materi, Bapak Ibu bisa mengintegrasikan 4 literasinya. Nah, nanti capaian kompetensinya juga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan CK atau deskripsi CK pada masing-masing literasinya. Jadi minimal 2 ya Bapak Ibu ya. Setidaknya kalau minimal 2 Bapak Ibu sudah punya gambaran. Kalau 2 itu nggak terlalu berat ya. Nah, sekarang capaian kompetensinya. Capaian kompetensi dan deskripsinya pada masing-masing literasi itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu akan menggunakan CK yang sama, misalnya CK 8, di semua literasi diperbolehkan. Tetapi jika Bapak Ibu akan membedakan, misalnya pada literasi membaca CK-nya 8, literasi numerasi CK-nya 7, literasi sains CK-nya 9, misalnya berbeda-beda seperti itu diperbolehkan. Namun Bapak Ibu harus memahami perbedaan CK itu ada pada kompetensinya dan pada konteks atau permasalahannya. Jadi bisa disesuaikan dalam langkah atau sintak-sintak dari pembelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan wawasan literasi terintegrasi. Kita masih ada waktu lumayan ini Bapak Ibu.
9 menit. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Jadi saya ulangin lagi Bapak Ibu, untuk membuat literasi terintegrasi desainnya minimal kita memasukkan berapa literasi Bapak Ibu? 2 Ibu, 2 literasi. Ya, minimal 2 ya. Jadi 2 literasi itu silahkan kalau yang enak memang kita pada CK yang sama. Tapi kalau memang Bapak Ibu akan membuat pada CK yang berbeda juga silahkan. Nanti disesuaikan dengan CK hasil raport AKMI peserta didiknya. Ini madrasahnya sudah melaksanakan AKMI semua ya Bapak Ibu ya? Sudah kan ya? Oke. Sudah. Karena nanti ini berkaitan dengan hasil raport AKMI-nya Bapak Ibu ya. Silahkan, masih ada waktu. Ini kita mau merefleksi bersama. Untuk materi, jika Bapak Ibu memang sinyalnya agak kurang bagus, materi ini sudah saya share di YouTube ya yang kemarin ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke YouTube aja mencari nama saya lengkap, Nina Nailufar. Nanti di situ bisa dicari sesuai kelasnya Bapak Ibu. Jadi rekamannya saya masukkan agar Bapak Ibu bisa melihat ulang jika memang dibutuhkan gitu. Eh, Jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita refleksi bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu? Silahkan bisa dijawab bersama-sama saja. Kita refleksi Hari akhir. ini kita belajar tentang literasi terintegrasi. Ya, Bagaimana apa kita saja? mengintegrasikan dari beberapa literasi. Lalu yang perlu digarisbawahi apa, Bapak Ibu? Dalam ini kali ya Bu ya, apabila kita menggunakan CK yang sama boleh dari setiap literasi. Namun kalau menggunakan CK yang berbeda untuk setiap literasinya harus diperhatikan kompetensinya ya, disesuaikan dengan sintaknya gitu. Itu sih menurut saya yang harus digarisbawahi. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan, Ibu Rosi, untuk refleksi hari ini? Oh, satu lagi tema yang Tema. menggabungkan semua atau mengintegrasikan dari beberapa literasi itu yang penting temanya dalam satu tema. Ya, terima kasih Ibu Rosi sudah merefleksi hari ini. Silahkan nih yang terlihat Ibu Intan. Ibu Intan, silahkan. Nggak apa-apa Bu Intan, kita refleksi hari ini. Apa saja yang sudah didapat dan yang lain-lainnya. Silahkan. Oh, Ibu. Ini yang lain, Bu, saya baru datang dari beli nasi. Tidak apa-apa Bu Intan. Ini yang terlihat cuma Bu Intan sama Bu Rosi saja. Ini muridnya cuma Muridnya cuma 2. ya, jadi apa saja Bu Intan pelajari hari ini Nggak ada yang lain. bisa disampaikan. Baik, Bu, Habis ini saya mencoba merefleksikan apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Nina. Jadi pada hari ini tadi kami semua diminta untuk menganalisis atau mencoba mengkaitkan dari sebuah literasi. Yang pertama itu 3 literasi, yang kedua itu 4 literasi ke dalam suatu gambar atau suatu tema atau suatu bacaan seperti itu. Jadi dengan kita itu praktek sudah mencoba atau mengkaitkan literasi itu, diharapkan kita sudah lebih paham dalam menerapkan atau mengaplikasikan bermacam-macam literasi itu pada suatu tema tertentu. Gitu, Bu. Terima kasih. Sudah, Ibu. ya, terima kasih Bu Intan sudah merefleksi secara singkat. Pak Abdul, silahkan Pak Abdul. Tadi ada suaranya loh Pak. Cek, cek. Nah, ada kan? Iya, Bu. Silahkan Pak. Ya.
Apa yang Baik, disampaikan, pada Pak? hari ini kita mempelajari terkait dengan literasi integrasi ya. Menggabungkan apa namanya 4 literasi dalam satu tema. Artinya membuat bagaimana menggabungkan 4 literasi itu dalam satu tema. Itu saya mungkin itu saja terkait dengan apa namanya refleksi. Walaupun mungkin sekalian tadi ada izin dari Bu Kasmawati menyelesaikan apa namanya hanya mendengarkan aja katanya, menyelesaikan ada dana bos yang harus di apa namanya diperbaiki ya. Ya, Ya mendengarkan Pak. aja enggak sebentar. Ya, Itu mungkin dari saya berkaitan dengan pelajaran atau materi pada waktu kesempatan ini, pertemuan ini, yaitu bagaimana bisa menggabungkan satu tema atau empat literasi dalam satu tema. Mungkin demikian. Ya, ya. Terima kasih Pak Abdul. Akhirnya muncul juga ya Pak ya. Ibu Kasmawati tadi memang saya cari. Oh, ya sudah tidak apa-apa kalau memang bisanya mendengarkan saja. Terima kasih. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini untuk materi wawasan literasi terintegrasi saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Ini sudah ada Ibu Rara, instruktur selanjutnya pada desain pembelajaran literasi terintegrasi. Saya cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Salam AKMI dulu kita ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bu Dara. Mari salam AKMI. Salam AKMI. AKMI Mi Indonesia. Indonesia. Yes, Yes. yes, yes. Yes. Salam AKMI Indonesia. Ya, Yes. aku Yes. Indonesia. Yes, yes, Yes. yes. Yes, yes, yes. Akhir kata, saya Bu Nina Nailufar undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. tuh Sama Ibu Rara, bisa dilanjutkan. Saya izin live dulu. Baik, terima kasih Ibu Nina. terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan tindak lanjut hasil AKMI tahun 2023.